Ketika hari terasa panjang, dan hatimu membawa terlalu banyak suara, ada sebuah desa yang hanya muncul saat kau ingin beristirahat. Sebuah desa kecil, sederhana. Tempat angin menyampaikan hal-hal yang tak pernah sempat kita ucapkan. Di sana, angin membawa pesan, menemukan surat-surat yang hilang, dan mengembalikan rasa tenang yang mungkin sudah lama tidak kita rasakan. Malam ini, mari berjalan perlahan, mengikuti hembus angin yang hangat, dan biarkan ia membawa kita ke cerita yang lembut, ke desa angin, tempat setiap bisikan adalah pengingat bahwa hati kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tarik napas pelan, dan biarkan dirimu mulai rileks. Angin sore bergerak perlahan melintasi lembah. Tidak kencang, tidak juga lemah, hanya cukup untuk membuat dedaunan teh bergoyang lembut seperti melambai pelan pada siapapun yang lewat. Di ujung lembah itu, ada sebuah desa kecil. Orang-orang menyebutnya Desa Lembah Angin. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan desa itu memiliki nama tersebut. Yang pasti, sejak dulu angin di sana terasa berbeda. Lebih hangat, lebih pelan, dan sering membawa suara-suara lembut yang terdengar seperti bisikan halus dari kejauhan. Bagi penduduk desa, itu hal biasa. Mereka hidup berdampingan dengan angin seperti hidup berdampingan dengan kawan lama. Tapi bagi Ranu, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota besar setelah bertahun-tahun pergi, angin itu terasa seperti memanggil sesuatu dalam dirinya. Hari itu, Ranu berjalan menyusuri jalan setapak desa. Rumah-rumah kayu berdiri rapi dengan jendela terbuka, seolah menyambut angin yang lewat dari pagi sampai malam. Ia berhenti di depan rumah kecil milik neneknya, rumah yang ia tinggalkan sejak kecil. Pintu itu masih sama, berwarna coklat tua, sedikit mengelupas, tapi hangat dipandang. Ranu mengetuk pelan. "Masuk saja, Nak." Suara neneknya terdengar lembut dari dalam, seolah sudah tahu ia datang bahkan sebelum langkahnya terdengar. Ranu tersenyum dan masuk. Aroma daun teh kering dan kayu manis memenuhi ruangan, wangi yang selalu membuatnya merasa aman sejak dulu. "Bagaimana perjalananmu?" tanya neneknya sambil menuangkan teh ke cangkir tanah liat. "Lancar, Nek." "Anginnya terasa lain," jawab Ranu sambil duduk. Nenek tersenyum kecil. "Angin di sini memang begitu. Ia membawa banyak hal yang tidak terlihat." Ranu mengangguk, meski ia tidak sepenuhnya mengerti. Malamnya, setelah makan, Ranu duduk di depan rumah sambil memandangi bintang. Udara dingin namun nyaman. Angin bergerak pelan, seolah tidak ingin mengganggu siapapun yang sedang menenangkan pikiran. Hingga tiba-tiba, angin itu membawa sesuatu. Sebuah suara lembut, seperti bisikan yang tidak berasal dari manusia. Ranu menajamkan telinga. Bisikan itu terdengar samar, namun jelas seperti seseorang yang berbicara sangat dekat. "Selamat datang kembali." Ranu tersentak pelan. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Hanya angin, hanya dedaunan, hanya suara alam. Namun bisikan itu bukan halusinasi, itu terasa nyata. Angin kembali berhembus, sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Dan kali ini ia membawa sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah kertas kecil melayang dari kejauhan, berputar-putar mengikuti arah angin, kemudian jatuh tepat di pangkuan Ranu. Ranu membukanya. Tulisan di atasnya sangat halus, seolah ditulis dengan tinta yang hampir menghilang. "Untukmu yang kembali, angin menyimpan satu pesan." Ranu mengerutkan kening. Sebelum ia sempat membaca lebih jauh, neneknya muncul dari dalam rumah. "Ranu," katanya lembut, "sudah saatnya kamu tahu sesuatu." Ranu menatap neneknya, lalu menatap kertas yang masih terbuka di tangannya. Angin bertiup lagi, tidak dingin, tidak aneh, hanya menenangkan, namun membawa rasa bahwa sesuatu yang lama terlupakan sedang kembali. "Pesan apa ini, Nek?" tanya Ranu pelan. Nenek duduk di sampingnya, menatap angin yang berlalu seperti menatap teman lama. "Nak,
Katanya, di desa ini, angin bisa membawa surat. Ranu menatapnya, terkejut namun tidak tahu harus berkata apa. Nenek melanjutkan, suaranya sangat lembut, dan terkadang surat itu datang dari orang yang bahkan sudah tidak bersama kita. Angin berhembus lagi, lembut, pelan, hangat, dan seolah menguatkan kata-kata neneknya. Surat kecil di tangan Ranu bergetar sedikit, seperti bernapas. Ranu menelan ludah. Apa maksudnya, Nek? Nenek menepuk bahu Ranu pelan. Besok, katanya, kita mulai dari awal. Angin punya banyak yang ingin ia katakan padamu. Ranu menatap bintang di atas. Entah kenapa, ia merasa malam itu lebih terang daripada biasanya. Dan ketika angin terakhir malam itu lewat, ia membawa suara sangat lembut. Kamu tidak kembali tanpa alasan. Ranu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa kembali pulang tidak hanya ke desa, tapi ke sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Pagi di desa Lembah Angin selalu terasa seperti bangun di dalam mimpi yang baik. Udara masih dingin, tapi hangat di dada. Kabut tipis menempel di pucuk daun teh, membuat semuanya seperti diselimuti perak lembut. Ranu bangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, tidurnya tadi malam lebih nyenyak, mungkin karena suara angin yang berbisik seperti menjaga mimpinya, atau mungkin karena ia merasa diterima kembali. Begitu keluar rumah, ia melihat neneknya sudah duduk di teras, memegang cangkir teh. Pagi, Nak, kata neneknya dengan senyum hangat. Pagi, Nek. Mereka duduk dalam keheningan yang menenangkan, sambil memandangi ladang teh di kejauhan. Angin pagi turun dari bukit, melewati rumah mereka perlahan, seperti berjalan dengan langkah halus. Ranu mengeluarkan kertas kecil yang diterima semalam. Ia membacanya lagi. Untukmu yang kembali, angin menyimpan satu pesan. Masih terasa aneh, masih terasa seperti mimpi. Nenek melihat ke arah kertas itu. Hari ini, katanya lembut, kita akan ke tempat di mana angin sering meninggalkan surat. Tempat itu memang ada? Ranu bertanya. Nenek mengangguk pelan. Sudah ada sejak jauh sebelum kamu lahir. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah menuju Bukit Teh. Langkah nenek pelan, tapi stabil. Ranu berjalan di sampingnya, merasakan angin lembut menyentuh wajahnya seperti tangan kecil yang ramah. Sesekali angin bergerak sedikit lebih cepat, seolah memanggil-manggil mereka. Nek, kata Ranu, kenapa angin bisa membawa surat? Nenek tersenyum kecil. Angin menyimpan suara. Suara yang pernah kita ucapkan, suara yang tidak sempat kita katakan, dan suara yang kita pikir telah hilang. Ranu terdiam. Kadang, lanjut nenek, angin mengembalikan suara itu pada orang yang membutuhkannya. Seperti pesan semalam? Nenek mengangguk. Itu baru awalnya, Ranu. Masih banyak yang harus kamu pahami. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di sebuah dataran kecil di atas bukit. Tempat itu sangat sederhana. Hanya hamparan rumput hijau, beberapa batu besar, dan pohon teh tua yang berdiri sendiri. Namun suasananya berbeda. Angin di sini terasa lebih hidup. Tidak kencang, tapi seperti berputar pelan-pelan, meninggalkan getaran lembut di udara. Disinilah tempatnya, kata nenek. Tempat apa? Orang-orang dulu menyebutnya rumah angin. Ranu mengamati sekeliling. Tidak ada bangunan, tidak ada pintu, tidak ada apa-apa yang menunjukkan rumah. Namun angin di sini memang terasa lain. Nenek duduk di atas batu besar. Ia menepuk batu sebelahnya agar Ranu duduk. Dulu, kata nenek pelan. Tempat ini sering didatangi orang-orang yang kehilangan. Mereka datang membawa pertanyaan, dan angin memberikan jawaban. Jawaban dari siapa? Dari mereka yang tidak bisa lagi memberi jawaban sendiri. Ranu menelan ludah perlahan.
Ucapannya nenek selalu lembut, tetapi maknanya dalam. Cobalah duduk tenang, kata nenek. Pejamkan mata. Dengarkan angin. Ranu mengikuti. Ia memejamkan mata dan perlahan mengatur napas. Angin menyentuh wajahnya, kemudian telinganya, kemudian dadanya, lembut, hangat, hampir seperti seseorang yang menenangkan bahunya. Lalu, sesuatu terjadi. Dari arah angin, sebuah suara lembut muncul. Bukan suara manusia yang sedang berbicara, lebih seperti gema dari jauh. Samar tapi jelas. Kamu sudah tumbuh. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ranu membuka mata lebar-lebar. Suara itu membuat dadanya terasa aneh, bukan sakit, tapi seperti mengingat sesuatu yang lama hilang. Nenek. Aku mendengar sesuatu. Nenek tersenyum tipis. Aku tahu. Suara siapa itu? Nenek menatap wajah Ranu lama, penuh cinta dan ketenangan. Kedengarannya seperti suara ayahmu. Ranu terpaku. Suara ayah? Angin kembali berhembus pelan. Aku selalu melihatmu. Bahkan dari jauh. Ranu memejamkan mata lagi, kali ini dengan napas yang berat namun hangat. Dadanya terasa lega. Seperti sesuatu yang tersangkut sejak lama akhirnya bergerak. Ia menahan air mata. Tidak menyakitkan, hanya menenangkan. Ranu, kata nenek, di desa kita, angin tidak membawa masa lalu untuk menyakitimu. Ia membawanya untuk menutup sesuatu yang dulu tidak sempat selesai. Ranu mengangguk pelan. Ayah, apa selama ini? Mengirim pesan lewat angin? Kadang, kata nenek, orang yang pergi tidak benar-benar diam. Selama ada seseorang yang merindukan. Angin bisa membawa sedikit dari mereka. Ranu menatap bukit teh, angin, dan langit yang cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa ditemani. Angin bertiup lagi, sangat lembut, seolah berkata, "Kamu tidak sendirian." Pagi di desa Lembah Angin berjalan seperti biasa, pelan, hangat, dan penuh suara alam yang menenangkan. Daun-daun teh bergoyang ringan, menciptakan suara berdesir yang hampir terdengar seperti bisikan halus dari mimpi semalam. Ranu bangun dengan perasaan aneh. Bukan gelisah, tapi seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dadanya, sesuatu yang sudah mendekam terlalu lama. Ia teringat suara angin di bukit teh kemarin, suara yang terdengar seperti ayahnya, hanya beberapa kata. Namun cukup untuk membuat pikirannya lembut sepanjang malam. Ketika ia melangkah keluar rumah, neneknya sudah menunggu di teras dengan 2 cangkir teh hangat. Tidurmu nyenyak? Tanya nenek sambil menyerahkan 1 cangkir. Nyenyak sekali, Nek. Tapi pikiranku tetap penuh. Nenek tersenyum. Penuh tidak selalu buruk. Kadang itu tanda bahwa hatimu sedang mencoba menyembuhkan sesuatu. Ranu mengangguk pelan. Setelah sarapan, Ranu memutuskan berjalan sebentar mengelilingi desa. Ia melewati sawah teh yang luas, rumah kayu sederhana, dan sungai kecil yang airnya mengalir begitu jernih hingga dasar batunya terlihat jelas. Setiap tempat mengingatkannya pada masa kecil. Namun ada satu tempat yang membuat langkahnya berhenti. Sebuah pohon besar di tengah lapangan rumput. Itu adalah tempat ia dulu sering bermain bersama ayahnya. Ranu mendekatinya, angin tiba-tiba berhembus pelan, seolah menyapa. Seolah memanggil. Ranu berdiri di bawah pohon itu. Ia menyentuh batangnya yang kasar tapi hangat, lalu menutup mata pelan. Angin kembali lewat. Kali ini lebih berhati-hati, lebih lembut, seperti sedang memilih kata sebelum berbicara. Dan kemudian, suara itu datang lagi, sangat pelan, hampir seperti napas. Maaf. Ranu membuka mata, dadanya bergetar. 1 kata itu saja sudah cukup membuat tenggorokannya terasa hangat,
hangat seperti ingin menangis tetapi tertahan. Angin berbicara lagi, sedikit lebih jelas. Aku ingin mengatakannya dulu. Tapi waktu terlalu cepat. Ranu merasakan sesuatu yang menekan dari dalam, sesuatu yang selama ini ia simpan, mungkin tanpa sadar. Ayah. Gumam Ranu pelan. Ayah tidak perlu minta maaf. Aku tidak marah. Angin berhenti sejenak, seolah mendengarkan. Lalu ia bergerak lagi, menyentuh daun-daun pohon hingga terdengar suara gemerisik lembut. Terima kasih. Sudah kembali. Ranu menunduk. Air mata hangat jatuh tanpa ia tahan. Namun tangisnya tidak menyakitkan, justru menenangkan. Seperti hujan kecil di sore hari. Ia membiarkan angin meniup pipinya, seolah tangan yang pernah hilang kini kembali untuk menenangkan sebentar. Tidak lama kemudian, nenek datang mendekat perlahan. Aku kira kamu akan ke sini, katanya lembut. Ranu mengusap air matanya. Nenek. Ayah. Benar-benar bicara lewat angin, ya? Nenek mengangguk. Angin tidak pernah berbohong, Nak. Ia hanya menyampaikan apa yang tersisa di hati orang-orang. Kenapa angin tidak pernah memberiku pesan ini dulu? Saat aku benar-benar membutuhkannya? Nenek memegang bahinya lembut. Karena dulu kamu masih terlalu sakit, dan angin tidak pernah memaksa seseorang menerima pesan sebelum waktunya. Ranu terdiam. Kamu kembali ke desa ini bukan kebetulan. Lanjut nenek. Angin memanggilmu karena sekarang hatimu siap. Ranu menarik napas panjang dan perlahan membuangnya. Dadanya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Sore harinya, Ranu duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang. Nenek duduk tidak jauh darinya, meraju sesuatu sambil bersenandung pelan. Suasana begitu damai. Angin lewat dengan lembut, menyusuri permukaan sungai hingga tercipta riak kecil yang berkilau di terpa cahaya matahari. Ranu kembali mendapat perasaan bahwa angin sedang membawa sesuatu yang lain. Dan benar saja, sebuah helai kertas kecil melayang turun dari udara, jatuh tepat di sampingnya. Ranu mengambilnya, tulisan di atasnya halus, seperti tulisan dari mimpi. Setiap orang punya pesan yang tertunda. Ada milikmu yang belum selesai. Ranu terdiam. Pesan. Milikku? Nenek menoleh dan tersenyum kecil. Besok, katanya lembut, angin akan menunjukkan kepada siapa pesan itu harus kamu sampaikan. Ranu menggenggam kertas itu erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan hanya menerima pesan dari angin, tapi juga menjadi bagian dari mereka yang harus meneruskannya. Angin bertiup satu kali lagi, manis dan pelan, seperti bisikan. Besok, kau akan mengerti. Dan matahari turun perlahan di balik bukit teh, membawa ketenangan yang membungkus seluruh desa. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik bukit teh, membiaskan cahaya keemasan yang lembut ke seluruh desa. Ranu bangun dengan perasaan hangat, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Ia mengeluarkan kertas kecil yang diterima kemarin. Ada pesan tertunda milikmu. Kata-kata itu terus terngiang di kepala. Saat keluar rumah, ia melihat neneknya sedang menata daun teh di anyaman bambu. Nenek menoleh sambil tersenyum lembut. Siap berjalan hari ini? Tanyanya. Siap, Nek. Tapi kita akan kemana? Nenek menunjuk bukit di sisi timur desa, bukit yang tampak lebih tinggi dari yang lainnya. Ke Bukit Tenang, jawabnya. Di sana, angin menyimpan sesuatu yang dulu pernah kamu tinggalkan. Ranu menelan ludah pelan. Sesuatu yang aku tinggalkan? Nenek mengangguk. Kadang kita tidak sadar saat meninggalkan sesuatu. Nak, angin mengingatnya untuk kita. Perjalanan ke Bukit Tenang memakan waktu lumayan lama. Mereka melewati jalan setapak kecil yang dikelilingi teh, bunga liar, dan bebatuan hangat yang disentuh matahari pagi.
Angin terus menemani mereka sepanjang perjalanan, tidak pernah terburu-buru, selalu pelan, seolah ingin memberi ketenangan pada setiap langkah. Sesekali angin mengusap pipi Ranu seperti mengingatkan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Saat mereka mencapai puncak, pemandangan yang terbentang membuat napas Ranu otomatis melambat. Desa terlihat kecil dan damai dari atas. Awan berjalan perlahan. Angin berputar lembut seperti tarian tenang. Di tengah puncak bukit, ada sebuah batu besar dengan permukaan datar. Di atasnya ada selembar kertas yang tertindih batu kecil, seolah sudah lama menunggu seseorang. Ranu mendekat. Kertas itu pudar, tapi tidak rusak. Seperti dijaga oleh sesuatu selama bertahun-tahun. Ini apa, Nek? Tanya Ranu pelan. Nenek berdiri di belakangnya. Sebuah pesan lama. Sangat lama. Ranu mengambil kertas itu. Tulisannya tidak rapi, seperti ditulis oleh anak kecil. Dan saat ia membaca, dadanya langsung bergetar. Ayah, aku takut, tapi aku ingin bilang aku sayang ayah. Ranu terdiam. Seluruh dunia terasa berhenti sesaat. Ia mengenali tulisan itu, tulisan miliknya. Ketika ia masih sangat kecil, aku yang menulis ini? Bisiknya. Nenek mengangguk lembut. Dulu, sebelum ayahmu pergi bekerja jauh, kamu mencoba menulis surat untuknya, tapi kamu tidak pernah sempat memberi. Ranu memejamkan mata. Ia mencoba mengingat, dan sedikit demi sedikit potongan kecil kenangan kembali muncul. Dirinya yang kecil, memegang kertas, menuliskan surat dengan tangan gemetaran, lalu menyimpannya di saku, ingin memberikannya, tetapi ia takut. Takut terlihat lemah, takut tidak dibalas, takut tidak dimengerti, dan akhirnya surat itu tidak pernah sampai. Nenek duduk di sampingnya. Saat ayahmu pergi, surat itu hilang. Kami kira angin membawanya entah kemana. Jadi, ini. Ranu tak mampu melanjutkan. Nenek menyentuh bahu Ranu dengan lembut. Angin menyimpannya. Karena angin tahu kamu akan kembali suatu hari untuk menyelesaikannya. Ranu menatap kertas itu lama sekali. Air matanya jatuh, namun terasa ringan, seperti hujan kecil yang akhirnya turun setelah lama tertahan. Seharusnya aku memberikan ini pada ayah, katanya pelan. Aku menyesal. Angin berhembus pelan, mengusap wajahnya, seolah berkata, tidak apa-apa. Kemudian, suara lembut kembali datang. Suara yang kemarin muncul di Bukit Teh. Kamu tidak salah. Hanya takut. Seperti aku. Ranu menahan napas. Suara itu. Suara ayahnya lagi. Dan sekarang kamu sudah berani membaca surat itu. Itu sudah cukup. Ranu menggenggam kertas itu erat. Ia menunduk, membiarkan angin menyeka air matanya perlahan. Ayah. Maafkan aku, gumamnya. Angin menjawab pelan. Tidak pernah ada yang perlu dimaafkan. Nenek menutup matanya sebentar, ikut merasakan kehangatan itu. Angin kembali berputar lembut, mengelilingi mereka seperti pelukan yang tak terlihat. Setelah beberapa saat, Ranu merasa dadanya lebih ringan. Lelah emosional, namun menenangkan, seperti setelah menangis lama dan menemukan wajah pagi yang baru. Nak, kata nenek, sekarang kamu tahu pesan siapa yang harus kamu selesaikan. Ranu mengangguk. Itu pesan dari diriku sendiri, katanya, pesan yang dulu tidak pernah berani aku sampaikan. Nenek tersenyum. Angin membawa pesan dari orang lain, tapi kadang ia juga mengembalikan pesan yang kita tinggalkan pada diri kita sendiri. Ranu berdiri di tepi bukit, memandangi desa. Angin datang sekali lagi, pelan, hangat, dan penuh ketenangan. Terima kasih.
sudah kembali. Dan untuk pertama kali sejak kecil, Ranu merasa seluruh dirinya utuh. Sore itu, langit perlahan berubah menjadi jingga lembut. Ranu baru saja kembali dari Bukit Tenang, masih membawa kertas kecil yang ia temukan, surat masa kecilnya yang tidak pernah sampai. Di serambi rumah, nenek sudah menyiapkan teh hangat. Aroma melati mengisi udara. "Duduklah, nak," kata nenek. "Kamu pasti lelah." Ranu duduk perlahan. Tubuhnya memang letih, tetapi hatinya terasa lebih tenang dari sebelumnya. Nenek memperhatikan kertas yang masih digenggam Ranu. "Bagaimana rasanya menemukan bagian dirimu yang dulu?" Ranu menatap kertas itu lama. Seperti, "Akhirnya aku bisa mendengar suara kecilku sendiri. Suara yang dulu aku abaikan." Nenek mengangguk lembut. "Itu suara yang paling sulit kita dengar, Ranu. Suara diri kita sendiri." Angin kecil bertiup dari belakang rumah, membuat tirai bambu bergoyang pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Setelah beberapa saat, nenek berdiri lalu masuk ke dalam rumah. Ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah tampak tua. Kotak itu diletakkan di meja. Nenek menatapnya dengan campuran rindu dan hati-hati. "Nak," katanya perlahan, "di dalam sini ada surat lain. Surat yang ditulis oleh ayahmu." Ranu mengangkat kepala, terkejut. Ayah menulis surat. "Untukku?" Nenek mengangguk. Dulu, sebelum ia pergi bekerja jauh, dia menulis beberapa surat, tapi salah satunya ia titipkan untuk diberikan saat waktunya tepat. Ranu menatap kotak itu. Dadanya berdebar lembut, bukan karena cemas, lebih seperti rindu yang perlahan muncul ke permukaan. "Kenapa baru sekarang, Nek?" Nenek tersenyum, walau ada sedikit kesedihan di matanya. "Karena ayahmu bilang, berikan surat ini saat Ranu sudah siap menerima dirinya sendiri. Dan menurut nenek, hari itu baru datang sekarang." Ranu menunduk, merasa angin menyentuh punggungnya dengan lembut. Dengan tangan perlahan, Ranu membuka kotak kayu itu. Di dalamnya hanya ada satu surat yang dilipat rapi. Kertasnya sudah menguning, tapi tetap terjaga dengan baik. Jari-jari Ranu gemetar sedikit saat memegangnya. "Boleh ku baca di sini?" bisiknya. "Boleh," jawab nenek, "atau kalau kamu ingin sendiri." Nenek mengerti. Ranu menarik napas panjang. "Di luar. Aku ingin membacanya di luar." Nenek tersenyum. "Pergilah, nak. Angin akan menemanimu." Ranu berjalan ke halaman belakang desa, tempat angin selalu terasa paling lembut. Tempat ayahnya dulu sering duduk sambil memperbaiki alat-alat kerja. Ia duduk di batu besar yang sudah dingin terkena bayangan sore. Angin bertiup pelan, seperti menahan napas bersamanya. Setelah menenangkan diri, Ranu membuka surat itu. Tulisan ayahnya sedikit miring, tetapi rapi. Untuk Ranu, anak yang selalu melihat dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ranu tersenyum kecil tanpa sadar. Ia melanjutkan membaca. "Jika suatu hari kamu merasa takut untuk berkata jujur tentang perasaanmu, ketahuilah bahwa aku pun dulu begitu." Angin berhenti sejenak, seolah mendengarkan. "Aku ingin kamu tahu, keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang tetap berjalan meski hati bergetar." Ranu menunduk. Matanya memanas, tapi bukan karena sakit, lebih seperti hangat yang akhirnya menemukan jalan keluar. "Jika angin membawakanmu sesuatu dariku, itu karena aku menitipkan rasa sayangku kepadanya. Ia akan menjagamu saat aku tidak bisa." Ranu menutup mata. Air matanya jatuh perlahan, tanpa suara. "Dan jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah tumbuh menjadi seseorang yang berani menghadapi dirinya sendiri. Aku bangga padamu, nak." Surat itu berakhir di situ. Namun angin tiba-tiba bertiup lembut,
memutar daun-daun kering di sekitar Ranu. Seolah surat itu masih memiliki kelanjutan yang tidak tertulis. "Terima kasih, Yah," bisik Ranu. "Semuanya. Terima kasih." Angin mengusap wajahnya, hangat seperti pelukan yang jauh namun dekat. "Kamu sudah pulang, dan itu cukup." Ranu menutup surat itu perlahan. Di dadanya ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti berat yang akhirnya dilepas dan ruang baru yang terisi kehangatan. Di kejauhan, Nenek memperhatikan Ranu dari jendela. Ia tersenyum kecil karena tahu cucunya sudah menemukan sesuatu yang lama hilang, ketenangan dari dalam dirinya sendiri. Malam turun perlahan. Setelah membaca surat ayahnya, Ranu duduk cukup lama di batu besar itu untuk menenangkan diri. Angin malam membawa aroma tanah basah dan wangi kayu dari rumah-rumah desa. Ketika ia akhirnya kembali ke rumah, Nenek sudah menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning temara memantul lembut di dinding bambu. "Bagaimana rasanya?" tanya Nenek dengan suara yang hampir seperti bisikan. Ranu tersenyum kecil. "Rasanya seperti aku menemukan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang lama sekali aku cari." Nenek mengangguk pelan, seolah sudah mengetahui jawaban itu jauh sebelum Ranu mengucapkannya. "Kadang," kata Nenek, "angin mengembalikan yang hilang bukan untuk mengikatmu pada masa lalu, tapi untuk membantumu menentukan langkah berikutnya." Keesokan paginya, udara terasa jernih. Awan tipis melintas pelan di langit biru pucat. Burung-burung kecil berkicau lembut, seolah ingin membangunkan desa dengan hati-hati. Ranu berdiri di depan rumah sambil memegang surat ayahnya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa harus berjalan. Bukan pergi jauh, hanya mengikuti rasa di dalam dadanya. Angin bertiup dari arah timur, lembut sekali, seolah berkata, "Ke sini." Ranu menapaki jalan desa, melewati sawah yang mulai menguning. Daun-daun padi bergoyang pelan, mengeluarkan suara serupa bisikan kecil. Ia mengikuti arah angin tanpa memikirkan tujuan. Langkahnya pelan, ritmis, hampir seperti meditasi. Tidak lama kemudian, Ranu tiba di sebuah jalan kecil yang jarang dilewati. Di ujungnya ada sebuah rumah kayu tua yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Pintu rumah itu sedikit terbuka dan terdengar suara lembut seseorang sedang bersenandung. Ranu ragu sejenak, tapi angin mendorong punggungnya pelan. Ia mengetuk pintu. Seorang lelaki tua berambut perak keluar. Wajahnya ramah, dengan mata yang bersinar lembut seperti seseorang yang banyak mendengar dan memahami. "Ah," katanya, seolah sudah lama menunggu. "Kau pasti Ranu." Ranu terkejut. "Iya. Tapi kita pernah bertemu?" Orang tua itu tersenyum. "Tidak secara langsung, tapi ayahmu sering bercerita tentangmu." Ranu merasakan sesuatu menghangat di dadanya. "Beliau sering datang ke sini?" tanya Ranu. "Dulu," jawab lelaki itu, "saat angin membawa hatinya gelisah, ia duduk di bangku belakang rumah dan berbicara tentang pekerjaannya, tentang kerinduannya pulang, dan tentang keinginannya agar kau tumbuh menjadi seseorang yang jujur pada dirinya sendiri." Angin berhembus pelan. Ranu merasa seolah ayahnya juga hadir di tempat itu. Lelaki tua itu berjalan pelan ke ruang belakang, lalu kembali membawa sesuatu yang terikat kain. "Ini," katanya sambil menyerahkannya, "dititipkan ayahmu sebelum ia pergi terakhir kalinya. Jika suatu hari angin membawamu ke rumah ini, dia ingin kamu menerimanya." Ranu membuka kain itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kompas kayu tua. Jarumnya bergerak lembut, namun tidak seperti kompas biasa. Ia tidak menunjuk ke utara, jarumnya berputar lambat seperti sedang mencari sesuatu. "Kompas ini tidak menunjukkan arah," kata Ranu bingung. "Betul," jawab lelaki tua itu sambil tersenyum.
Kompas ini hanya bekerja jika kau memegangnya dengan hati yang tenang. Ia tidak menunjukkan tempat, tapi menunjukkan kemana kau perlu melangkah. Ranu terdiam lama. Jadi, ayah ingin aku mencari jalanku sendiri? Tanyanya perlahan. Bukan itu, lelaki tua itu menggeleng lembut. Ayahmu ingin kau tahu bahwa jalanmu sudah ada. Kau hanya perlu perasaan tenang untuk melihatnya. Ranu duduk di bangku belakang rumah tua itu. Ia menggenggam kompas kayu itu. Angin bertiup lembut, mengusap wajahnya. Pelan-pelan. Jarum kompas berhenti berputar. Ia mengarah pada satu titik tertentu. Bukan arah, tapi rasa. Ranu menatapnya lama. Tubuhnya terasa ringan, seolah semua beban dari masa lalu perlahan dilepas satu persatu. Ranu menutup mata. Ia tidak tahu pasti apa arti arah yang ditunjukkan kompas itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut untuk mengikuti. Lelaki tua itu tersenyum saat melihat Ranu bangkit berdiri. "Kemana kau akan pergi?" tanyanya. Ranu menatap kompas, lalu memasukkannya ke dalam saku. "Aku tidak tahu pasti," Ranu menjawab sambil tersenyum kecil. "Tapi aku merasa." Angin tahu. Lelaki tua itu mengangguk. "Kalau begitu, biarkan angin menuntunmu." Saat Ranu berjalan pulang melewati jalan setapak itu, angin berhembus lebih hangat daripada biasanya, seolah berkata, "Kau sudah siap." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ranu setuju. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis. Kabutnya tidak pekat, hanya selapis lembut yang membuat dunia terlihat sedikit lebih tenang dari biasanya. Ranu berdiri di serambi rumah sambil memegang kompas kayu pemberian ayahnya. Di sampingnya, nenek sedang menyapu pelan, seperti tidak ingin mengganggu hening yang indah. Kompas itu sudah menunjukkan sesuatu? Tanya nenek sambil tersenyum. Ranu melihat jarum kompas yang bergerak lambat, seolah mengikuti ritme napasnya. "Ya, Nek," jawab Ranu, "tapi bukan tempat. Lebih seperti rasa. Rasa bahwa aku harus pulang. Bukan ke rumah ini, tapi ke diriku sendiri." Nenek berhenti menyapu. Ia menatap cucunya lama, penuh kasih dan kebanggaan. "Itu perjalanan yang paling sulit," katanya lembut, "dan kamu sudah tiba." Angin bertiup pelan, mengganjalkan daun-daun kering yang jatuh di halaman, seolah mengiakan kata-kata nenek. Hari itu, Ranu memutuskan untuk berjalan kembali ke bukit tempat ia dulu menemukan surat pertamanya, surat masa kecil yang pernah ia tulis untuk angin. Langit cerah dan biru, awan bergerak lambat seperti kapas tipis. Setiap langkah terasa ringan, seakan tanah yang diinjaknya mendukung keputusannya. Saat sampai di atas bukit, angin menyambutnya dengan hembusan hangat. Ranu duduk di rumput, menatap desa dari kejauhan. Ia mengeluarkan 2 surat dari saku bajunya, surat kecil dari dirinya yang dulu, dan surat ayahnya. Ia meletakkan keduanya di pangkuan, lalu menutup mata. Angin bergerak lembut, tidak terburu-buru, seolah berkata, "Ambil waktumu." Setelah mengatur napas, Ranu berbicara, pelan, hampir seperti berbicara dalam mimpi. "Aku tidak tahu banyak hal tentang hidup, atau tentang masa depan, tapi aku ingin berjalan dengan hati yang lebih jujur." Angin berhembus, mengelilinginya seperti pelukan hangat. "Ayah," bisik Ranu, "terima kasih untuk surat itu. Aku tidak tahu apakah aku sudah cukup baik, tapi aku akan mencoba." Hembusan angin mengangkat beberapa helai rambutnya, lembut, penuh kasih, seolah menjawab tanpa suara. Ranu membuka kedua surat itu, bukan untuk membacanya lagi, melainkan untuk melepaskan sesuatu yang sudah selama ini menggenggam hatinya. Ia berdiri perlahan. Lalu, dengan niat untuk melangkah ke masa depan, ia mengangkat kedua surat itu ke udara. Angin menangkapnya segera.
Surat-surat itu tidak berterbangan liar, justru melayang perlahan, hampir seperti sedang dituntun. Kertas itu berputar pelan, naik sedikit demi sedikit, lalu mengikuti arah angin yang lembut menuju langit terbuka. Ranu memandanginya tanpa sedih. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa kehilangan, hanya kelegaan dan ketenangan yang sangat dalam, seolah sebagian beban yang ia bawa selama bertahun-tahun akhirnya kembali kepada tempatnya. Angin kemudian bertiup lebih hangat dari sebelumnya, tidak kuat, tidak terburu-buru. Hanya cukup untuk menyentuh kulitnya dan berkata, "Sekarang, kau bebas melangkah." Ranu menutup mata, membiarkan angin melewati tubuhnya. Dalam hening itu, ia merasakan sesuatu, rasa pulang, bukan pulang ke rumah, tapi ke dalam dirinya sendiri. Saat Ranu berjalan kembali menuruni bukit, jarum kompas kayu di sakunya berhenti bergerak, tidak berputar, tidak mencari arah, diam dengan tenang, seperti mengatakan bahwa untuk saat ini, Ranu berada di tempat yang seharusnya. Nenek sedang duduk di serambi saat Ranu kembali. "Kau terlihat berbeda," katanya sambil tersenyum. "Lebih ringan." Ranu duduk di sampingnya. Ia menatap langit yang mulai berubah warna menjadi semburat keemasan. "Aku rasa," ucap Ranu pelan, "aku mengerti sekarang. Apa maksud ayah menitipkan surat itu pada angin?" Nenek menoleh. "Dan apa itu, Nak?" Ranu tersenyum, senyum yang penuh ketenangan, bahwa angin tidak pernah benar-benar pergi. Ia selalu kembali, membawa sesuatu untuk kita. Kadang pesan, kadang kenangan, dan kadang jawaban. Nenek mengangguk. Begitulah angin di desa ini. Ia selalu tahu jalan pulang. Ranu bersandar pada tiang kayu, menatap lembayung yang turun perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu mencari apapun lagi. Karena akhirnya, ia sudah kembali pada hatinya, kembali pada dirinya. Cerita malam ini sudah selesai, namun angin masih berhembus lembut, menjaga suasana tetap tenang di sekelilingmu. Surat-surat telah kembali kepada pemiliknya, dan langkah-langkah yang gelisah telah menemukan jalannya pulang. Sekarang, kau tidak perlu memikirkan apapun. Biarkan tubuhmu menjadi ringan, biarkan hatimu tertutup perlahan, dan biarkan angin yang lembut itu menuntunmu menuju tidur yang dalam dan nyaman. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di desa di mana angin selalu tahu jalan pulang. Selamat beristirahat, selamat tidur.